Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hari ini kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Namun mari kita masuk dalam kekudusan Tuhan, supaya kita alami kemuliaan Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan korban pujian, kami masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami berhiaskan kekudusan. Dan kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kembali katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, Dengan korban pujian yang kami bawa di hadapan korban pujian. masuk hadirat-Mu, Masuk kami berhiaskan kekudusan. hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Di ya Tuhan. hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau ya Tuhan. Yesus, Kami sujud menyembah Engkau. ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sujud di hadapan-Mu. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
Haleluya, puji Tuhan. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur oleh anugerah-Mu kami bisa ada sampai saat ini. Dan dalam perkenanan-Mu kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ibadah yang akan kami ikuti saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Pimpinan dan urapan Tuhan menyertai kami yang melayani, dan setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah diberkati oleh Engkau. Hati kami siap untuk memuji, mengagungkan, menyembah Engkau ya Tuhan. Untuk itu kami beri yang terbaik bagi Engkau saat ini. Biarlah Engkau yang disenangkan, Engkau yang dipuaskan dalam ibadah kami pada saat ini. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya, amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan, bersorak kepada Tuhan. Dan kita percaya Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita. Kuasanya nyata dalam hidup kita. Rohnya bekerja di timur, di barat, utara, bahkan selatan. Dan Dia bekerja dalam hidup kita, di jiwa kita, bahkan dalam roh kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Mari angkat pujian, bersorak kepada Tuhan, berkata, ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini bekerja di tengah-tengah kita. Mari buka hati, sembah Dia, muliakan Dia, tinggikan Dia. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Roh Allah bekerja di tengah kita, di dalam hidup Di sini. di timur, di barat, Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Roh Kudus bekerja di dalam Ada gerakan Roh Allah di sini. jalan dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh,
tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, Mari bersorak bagi Dia. Amin. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari sorga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari sorga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari sorga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari sorga, bangsa-bangsa bersorak memuji Tuhan. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Roh Tuhan, Roh Kudus tercurah bagi kita semua. Puji Tuhan, silakan duduk. Kiranya kita selalu rindu akan urapan kuasa Roh Kudus. Miliki hati yang tetap rindu. Dia mengalir memenuhi hidup kita, menjamah, memulihkan, memberkati hidup kita. Kita selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, menikmati hadirat-Nya, memulihkan, memberkati kehidupan kita. Mari sama-sama katakan, datang Roh Kudus, Kau yang kurindu ya Tuhan. Dengan minyak yang baru, urapiku. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Amin. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu.
dan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. satu yang kurindu, bersekutu denganmu ya Tuhan. rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, Satu bersekutu yang denganmu ya Tuhan. bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Satu yang Haleluya, bersekutu denganmu. bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari kita siapkan hidup kita terima firman Tuhan. Dan minta juga Roh Kudus mengurapi hidup kita, supaya kita mengerti firman Allah yang kita dengar. Buka hati, Roh Kudus menjamah, mengalir, memenuhi hidup kita. Haleluya. Rohmu yang hidup, penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, Jiwaku karena kami dalam naunganmu ya Roh Kudus. bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Buka Amin. hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh anugerah-Mu ya Tuhan, yang selalu menyertai kami. Anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. ku buka hati. Jamahan-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami perlukan saat ini. Jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.
Kami mau buka hati kami untuk jamahan-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang hidup bekerja di dalam hati kami. Kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar sungguh-sungguh ketika kami mendengarkan firman-Mu, dan ketika kami dengar firman-Mu, biarlah firman itu tertanam dalam hati kami, dan firman itu kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami semua melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, kami percaya itu semua adalah perkataan dari Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi kami yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih bersama-sama ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala, Wakil Gembala, dan Ibu yang mempercayakan pelayanan ini. Kita akan sama-sama melihat dalam kitab Galatia pasal yang ke-5, secara khusus Galatia pasal yang ke-5 di ayat yang ke-22 yang akan saya bacakan. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Pada kesempatan ibadah pada hari ini, tema yang dipercayakan kepada saya adalah tentang kesabaran. Dari 9 buah roh yang ada, kita akan bicara secara spesifik tentang kesabaran. Tetapi perlu diketahui terlebih dahulu, untuk mengerti dan memahami bahwa kenapa kok tiba-tiba Paulus menulis akan hal ini. Ya, tentu ada latar belakangnya. Nah, latar belakangnya adalah kegelisahan daripada seorang Rasul Paulus yang menyikapi satu situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah sidang jemaat Galatia yang tiba-tiba dihampiri atau dikunjungi atau didatangi atau dipengaruhi lebih spesifiknya oleh guru-guru Yudaisme. Guru-guru Yudaisme ini disebut guru-guru yang mengajarkan hukum-hukum Taurat, ya. Mereka dikenal dengan istilah tersendiri yaitu Judaizers. Begitu. Jadi guru-guru Yudaisme ini lebih menekankan kepada hukum Taurat. Sementara kalau apa yang diajarkan oleh Paulus bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah hukum kasih karunia. Nah, oleh sebab itu, kalau kita membaca secara menyeluruh perikop daripada ayat 22 ini terdapat di dalamnya, Lembaga Alkitab, ya LAI membantu kita dengan judul yang dicetak tebal Alkitabnya itu, hidup menurut daging atau roh. Itu pokok pikiran utamanya. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-16, dimulai di sini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan.
Ya, sangat jelas di ayat 17 ini. Bahkan diulang 2 kali walaupun posisinya dibalik. Bahkan di penjelasan terakhir di sana ditegaskan bahwa bertentangan kedua keinginan ini. Ya, baik keinginan daging dan keinginan roh itu saling bertentangan. Lalu ada tambahan di sana dikatakan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sampai 2 ayat penuh itu. Ya. Itulah yang disebut dengan perbuatan daging. Sementara apa yang dimaksud dengan hidup menurut roh? Nah, di ayat 22 ada satu kalimat penjelasan di awal saja. Itu sangat menarik konsentrasi saya karena kalimatnya berkata seperti ini, tetapi buah roh ialah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, buah itu tentu dihasilkan dari satu pohon. Pohon itu baru bisa berbuah setelah menjalani proses pertumbuhan yang sedemikian rupa. Dari dia bibit, bertumbuh, ya, menjadi satu pohon yang semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, dan ditangani atau dirawat sedemikian rupa supaya menghasilkan buah yang kualitasnya baik, bagus, gitu. Ya, demikian pula dalam kehidupan ini, kalau kita mengambil dari ayat 22, di sana dikatakan tetap buah roh ialah. Nah itu, ada 9 buah di sana. Yang dikatakan di ayat 22, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, 9 buah roh ini dihasilkan dari satu kehidupan yang mulai dari bibit, ya, dia bertumbuh. Pertumbuhan itu tidak hanya terjadi ke atas. Nah, ini yang harus dipahami, tetapi juga ke bawah, berakar kuat, berakar yang begitu kuat sehingga tidak mudah tergoyahkan. Ya, nah saya pakai satu analogi. Pohon yang terbangun sedemikian baik, berakar baik, mendapat makanan baik, itulah satu kehidupan kerohanian di mana orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Pujian tadi yang sempat dinaikkan di bagian akhir sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, di sana dikatakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Ya, nah di sini sangat luar biasa. Ada satu pernyataan bahwa kita harus benar-benar hidup di bawah kendali daripada Roh Kudus. Nah, latar belakang surat Galatia ini adalah kegelisahan Paulus yang melihat orang-orang Galatia yang notabene adalah orang Kristen non-Yahudi atau dikenal dengan Gentile, ya. Mereka adalah orang Kristen non-Yahudi yang sangat mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yahudi di mana mereka memahami kekristenan itu munculnya dari sana. Sehingga masuklah pelajaran-pelajaran Taurat dan lain sebagainya, termasuk sunat yang dipahami dengan sunat secara jasmani. Tetapi nanti kita melihat bahwa sunat yang sesungguhnya adalah sunat hati. Ya, kenapa seperti itu? Nah, kita harus tahu lagi latar belakang secara menyeluruh.
perlu dipahami oleh kita bersama, ya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Keinginan daging itu tidak hanya merujuk pada hal-hal yang bersifat fisik. Daging itu sarx, tidak merujuk kepada hal-hal yang sifatnya fisik, tetapi pada sifat manusia yang berdosa. Coba kita ingat mundur ke belakang jauh dalam kitab Kejadian. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, peristiwanya seperti apa? Sampai akhirnya wanita itu melihat yang dilarang, buah yang dilarang itu ya tidak boleh disentuh, apalagi dimakan, pasti mati. Tetapi itu yang terjadi kepada manusia, tidak dapat menahan diri dengan baik, sehingga akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Apa yang menjadi penyebabnya? Hati, ya, ketidaksabaran menjalani semua yang Tuhan perintahkan. Nah, di sini, jadi kesabaran itu bukan hanya soal bicara waktu, ya, sabar menunggu dan lain sebagainya, bukan. Ya, tetapi bahasa asli dari kesabaran di ayat ini itu adalah makrotumia. Artinya apa kalau diterjemahkan secara umum saja? Bertahan di dalam menghadapi kesulitan atau kesusahan. Terlebih lagi menuju kepada akhir zaman, kita tahu bersama bahwa Alkitab juga menubuatkan masa-masa kemudian tidak akan menjadi semakin ringan, tetapi akan menjadi semakin berat. Ambil satu contoh saja dalam kitab Wahyu yang berkata, secupak gandum sedinar, ya, dan seterusnya. Jadi kondisi semakin berat, semakin sulit. Kalau kita tidak benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus dalam menghadapi dan menyikapi kondisi dan situasi ini, yang Roh Kudus yang memimpin kita untuk menjalankan makrotumia ini, kesabaran ini, tentu kita akan selalu menaruh kehidupan kita dalam satu standar tertentu dan tidak mau kalau ada penurunan sedikit pun. Sehingga kita akan berusaha bertahan dengan kemampuan sendiri yang akhirnya kita tahu bersama bahwa bisa saja cara-cara yang tidak benar akhirnya dilakukan. Dan itu bukan terjadi di luar sana. Bisa saja terjadi di dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Sudah banyak itu terjadi. Kalau tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada pimpinan daripada Roh Kudus atau Allah Roh Kudus. Nah, disinilah buah roh yang namanya makrotumia ini, kesabaran ini perlu. Salah satu dari 9 yang ada. Satu kesatuan buah roh itu adalah kesabaran. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena kalau tidak akan mampu menghadapi situasi dan kondisi yang tidak semakin baik, tetapi ke sana semakin hari semakin sulit, semakin berat beban yang harus dijalani. Tetapi kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, salah satunya ya dari 9 buah itu adalah kesabaran. Jadi mampu bertahan dalam menghadapi. Kenapa? Karena dia memiliki kesabaran dalam kehidupannya. Nah, di sini kita melihat bahwa betapa pentingnya unsur kesabaran ini dalam buah roh dalam kehidupan orang-orang percaya. Mengapa? Karena kita tahu dalam pelajaran-pelajaran yang sudah seringkali juga dibawakan di tempat ini, bahkan beberapa waktu belakangan kemarin ada pelajaran-pelajaran Alkitab yang diselenggarakan nanti di bulan ini mulai tanggal 7 kalau tidak salah, akan mulai ada lagi PA-PA yang diberikan. Dan kita akan melihat melalui pelajaran-pelajaran ini bahwa waktu-waktu yang berjalan secara baik kronologis ya, itu tidak menjadi semakin baik. Nah, kalau kita tidak bersiap diri dalam menghadapi itu semua, khususnya di dalam kebijaksanaan yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan ini,
kita akan gagal menjalaninya. Kita akan cari cara sendiri, jalan sendiri, ya. Sehingga kemungkinan untuk tersesat, kemungkinan untuk salah jalan, kemungkinan untuk menyimpang, itu besar sekali. Mari sama-sama kita lihat dalam satu kitab, yaitu di Perjanjian Lama, dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-3, ayat yang sudah tidak asing lagi, ya, saya akan bacakan di ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kemudian kalimat yang selanjutnya di ayat yang ke-6 bagian A, akuilah dia dalam segala lakumu. Kalau kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, tentu yang terjadi adalah firman Tuhan. Karena ingat saja di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ada 4, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, kemudian dididik dalam kebenaran. Ya. Lalu ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Akuilah dia dalam segala lakumu. Ya. Nah, di sini pimpinan roh, pimpinan Tuhan sangat penting. Jangan terus mengambil segala sesuatu keputusan dengan cara kita sendiri. Karena Amsal katakan di ayat yang ke-5 pasal 3, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, puji Tuhan. Satu contoh saja, bagaimana seorang pemimpin yang berkarakter dalam Perjanjian Lama, ketika menghadapi bangsa yang haus, dia bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan bicara A, dan A yang dilakukan. Tapi dalam peristiwa yang sama, bangsa ini haus lagi. Pemimpin ini menghadap Tuhan. Tuhan bilang B. Tapi yang dia lakukan apa? Dia kembali ke pengalamannya. A. Dan kita tahu apa yang terjadi kepada Musa ini. Nah, marilah kita setelah mengerti firman Tuhan, kita mulai mengarahkan diri kita supaya benar-benar dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, itu yang menjadi pegangan kita. Mazmur 119, saya tidak akan bosan-bosan mengulangi ini ya. Mazmur 119 ayat 5 dan 6. Secara cepat saja, Mazmur 119 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Ini masih pengandaian. Maka aku tidak akan mendapat malu. Nah, langkah kehidupan yang kita ambil tidak akan malu-maluin. Kalau kita berpegang pada ketetapannya. Bahkan lebih lanjut ayat 6 katakan, apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Sudah saatnya kita belajar. Ya, bukan hanya memahami firman begitu saja, tetapi masuk lebih dalam, lebih detail. Belajar. Di tempat ini difasilitasi oleh gereja. Luar biasa. Ya, coba kalau ikut di tempat saya membantu melayani dunia pendidikan. 2 SKS saja sudah berapa ratus ribu itu. Ya, belajar 2 jam. Nggak sampai 1 jam 50 menit. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mulai fokus sekarang. Kesabaran itu, makrotumia itu harus terjadi dalam kehidupan ini. Supaya di dalam menghadapi apapun yang terjadi, ya kita tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kan firman Tuhan juga katakan mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala perkara. Jadi apapun yang terjadi, dengan konsep kesabaran ini, makrotumia ini, kita masih bisa menjalani hidup ini dengan ucapan syukur. Dan yakin dan percaya, Tuhan tidak akan pernah membuat kita susah. Tuhan tidak akan membuat kita terpuruk tanpa mampu mengatasinya. Karena ada ayat firman yang mengatakan, ya, kesusahan-kesusahan itu tidak lebih besar dari kemampuan
yang kita miliki. Tapi kemampuan yang kita miliki harus adalah kemampuan dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus saja. Contoh yang paling baik di sini adalah Yesus sendiri. Dia hadapi penolakan, dia hadapi penderitaan, ya, bahkan akhirnya dengan penyaliban. Tetapi apa yang terjadi dengan dia? Mari kita sama-sama lihat apa di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-23 saya akan baca. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ada seorang teman mengirimi satu seperti berita atau message, kalau tidak salah di Facebook, ya. Kalau difitnah, lebih baik diam saja, gitu ya. Biarkan itu berlalu sampai nanti waktu yang akan membuktikan. Wah, saya waktu baca, baru tadi pagi kalau tidak salah saya baca. Ya, mudah-mudahan yang memposting ini mendengar khotbah ini juga. Ya, nah di situ kita melihat bahwa Tuhanlah yang akan turun tangan kalau kita angkat tangan kepada Dia. Nah, ada contoh teladan lain. Kalau saya sebut namanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan pasti tahu tokoh ini, yaitu Ayub. Ya, tetap setia, tidak mengutuki Allah, walau hadapi cobaan yang berat. Dan akhirnya kita tahu apa yang Ayub alami. Ya, berkat yang berlipat dia peroleh. Dan bukan hanya berkat jasmani, tapi kerohanian, kehidupan dari Ayub, kerohaniannya semakin luar biasa. Satu saja ayat yang membuktikan itu, ya. Coba kita lihat sama-sama. Ayub pasal yang terakhir. Ayub pasal yang ke-42. Ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, kalau kita melihat pertolongan-pertolongan Tuhan, kita melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan ini, yakin dan percayalah, ya, di dalam konsep makrotumia ini, kesabaran ini, kita jalani, pasti kita akan keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari fokuskan sekarang. Mari kita fokuskan. Galatia ini, Paulus tulis tidak main-main. Dia berusaha membentengi umat yang sudah sedemikian rupa dia bangun di dalam iman. Yang disusupi, bukan oleh pengajaran yang sesat atau pengajaran yang palsu, bukan. Tapi Taurat, yang dulu juga milik orang Israel. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, konsepnya berbeda keselamatan ini. Yaitu hukum kasih karunia. Nah, ini yang harus dipahami terus sambil bertumbuh. Dan arah pandang kita, Ibrani 12 ayat 2, sebagai bagian yang terakhir. Ibrani 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, marilah kita melakukannya. Ya, melakukan apa? Makrotumia ini, kesabaran ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Di situ dijelaskan. Karena yang memimpin kita dalam iman adalah Yesus. Saya bacakan sekali lagi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita ingin menjadi gereja yang sempurna, kita ingin sampai di sana. Oleh sebab itu, arahkan pandangan kepada Yesus saja. Contoh kita tadi di 1 Petrus 2 ayat 23 jelas. Yesus mengalami terlebih dahulu, tapi dia tidak membalas, dia tetap tenang, dia tetap fokus kepada rencana Bapaknya. Bagaimana dengan kita? Kita yang sudah tahu firman Tuhan ini, sudah belajar dan akan belajar lagi, mulai bulan Oktober ini sampai tahun depan, saya begitu yakin
Tuhan akan sertai dan tolong kita semua. Dan kita dipimpin oleh Roh Kudus yang sedemikian hebat, sehingga kita mampu menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi dengan kesabaran. Makrotumia itu. Satu ayat terakhir saya jadi ingat, ayat yang tidak asing. Dan entah kenapa sering muncul ini dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada saya. Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tidak hanya berhenti sampai hal-hal yang sifatnya tidak kekal, tapi inilah yang menjadi pandangan kita untuk bisa sampai mencapai sesuatu yang kekal, yaitu sorga yang mulia. Nah, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, gereja sekarang berjalan dengan siapa? Satu saja, Roh Kudus, penolong sejati kita. Pada saat sebelum Yesus kembali ke sorga, dia katakan, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Sampai pada kesudahan zaman. Terpujilah nama Tuhan, izinkan Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita dan menguasai hidup kita. Mari sama-sama kita akan berdoa, kita mohon kepada Tuhan agar benar-benar Allah Roh Kuduslah yang menjadi pemimpin dalam kehidupan ini. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan sudah disampaikan, kita butuh kesegaran di dalam menjalani kehidupan ini. Masa-masa yang sulit akan kita hadapi. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Amin. Haleluya. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah
mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sebagaimana satu kehidupan yang digambarkan seperti tanah yang kering melalui pujian ini. Tanah yang sangat merindukan air di tengah-tengah kekeringan yang ada. Kekeringan rohani yang terjadi dalam kehidupan ini. Bahkan kekeringan-kekeringan itu akan berjalan terus seiring waktu. Dan semakin ke sana semakin berat yang harus dihadapi. Tapi pada kesempatan ini kita sudah belajar bersama tentang kesabaran yang adalah buah roh dari rangkaian 9 buah yang ada. Makrotumia itu, kita mampu bersabar menghadapi masa-masa yang tidak semakin baik. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lakukan semua ini dengan arah pandang kepada Yesus. Di bawah kekuatan kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan. Haleluya, haleluya. Sehingga kita tidak mengandalkan pikiran kita sendiri untuk mengambil keputusan-keputusan, tapi selalu kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus dalam kehidupan ini. Dialah penolong sejati bagi gerejanya. Dialah penolong sejati bagi kita semua. Haleluya. Mengalir, 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 mengalir ya Roh Kudus. Mengalir dalam hidup ini. Mengalir memenuhi hidup ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkanku. Haleluya. Penuhi aku sekarang. Tuhan, penuhi kami Tuhan. Penuhi umat-Mu. Penuhi gereja-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Rindu jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Mohon, mari kita mohon kepadanya untuk memenuhi hidup ini. Haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Minta kepada Dia untuk memenuhi umat-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu, Roh yang bijaksana, Roh yang akan membuat kami juga menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam-Mu. Haleluya. Sehingga di dalam kesabaran kami sanggup menanggung segala-galanya dengan kekuatan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Amin. Haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan.
Ini yang menjadi kerinduan daripada umat-Mu ya Tuhan. Setelahnya Engkau bekali kami dengan firman yang begitu luar biasa, mengajar kami untuk memiliki buah roh kesabaran ini di dalam menghadapi masa-masa yang semakin hari tidak semakin baik, yang sudah dinubuatkan oleh firman-Mu. Kami mengerti, kami paham. Oleh sebab itu Roh Kudus harus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan harus menjadi hidup kami yang akan selalu menuntun kami masuk lebih dalam kesabaran. Makrotumia ini, sabar di dalam menghadapi apapun juga Tuhan, menghadapi sesama, menghadapi apa saja peristiwa yang terjadi. Terlebih lagi Tuhan, dalam kami menjalani iman percaya kami kepadamu, kami sabar ya Tuhan, karena kami mengarahkan pandang kami kepada Yesus saja, yang memimpin kami dalam iman, dan membawa iman kami sampai kepada kesempurnaan. Tolong umat-Mu ya Tuhan, tolong kami, berikan lebih lagi dan lebih lagi kesabaran ini, supaya kami tidak gugur di dalam iman percaya kami tidak menyimpang di dalam jalan iman kami, dan kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu, dan Engkau memberkati kami dengan begitu luar biasa, karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi orang-orang yang percaya kepadamu, yang berharap dan berserah kepada Engkau. Oleh sebab itu, hamba-Mu serahkan seluruh sidang jemaat yang ada. Biarlah kiranya tangan Tuhan selalu terulur dalam kehidupan mereka. Baik itu dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan yang dijalani oleh umat-Mu, studi daripada anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu buat berhasil. Engkau bela Tuhan umat-Mu, seiring mereka tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami akan kerjakan makrotumia ini, sabar ini, sekalipun harus mungkin menjalani penderitaan Tuhan. Tapi kami percaya penderitaan yang kami jalani tidak lebih besar daripada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga tidak perlu keluh kesah, tidak perlu kebimbangan dan keraguan, tapi tetap fokus kami berjalan terus, menjalankan iman percaya kami yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih, sertai terus gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah bertumbuh semakin hari semakin dewasa di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan boleh mencapai gereja yang sempurna. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah kiranya Tuhan juga tolong minggu berjalan ke depan, supaya kami ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pembelaan Tuhan, dan Tuhan buat semuanya menjadi berhasil. Pribadi lepas pribadi, Allah Roh Kudus menguasai hidup kami, menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, sebelum akhiri ibadah ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, bimbingan, tuntunan, dan arahan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua sekalian saat ini, esok, bahkan sampai Ia datang kali berikutnya menjemput gerejanya yang sempurna. Kami mengucap syukur, tamatkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.